Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Wahyuni, NIM 90 100 118 030, akan sedikit menjelaskan tentang jual beli murabahah menurut pemahaman saya. Jual beli murabahah adalah kepemilikan jual beli dengan jual beli seraya memberikan pengganti sejumlah dengan harga awal dan ditambahi dengan keuntungan atau laba. Nah, sedangkan menurut etimologi, jual beli murabahah adalah saling mengambil keuntungan atau menjual suatu barang sesuai dengan harga perolehan dan ditambah dengan keuntungan atau laba. Jual beli murabahah terjadi apabila kedua pihak saling mengetahui berapa modal dan berapa keuntungan yang akan diperoleh ataupun diberikan kepada pihak kedua. Selanjutnya, dasar hukum jual beli murabahah yaitu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian dalam Quran surah An-Nisa ayat 29 yang artinya Allah melarang kita dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 29 yang maknanya janganlah kita makan makanan secara batil kecuali jalan perniagaan yang berlandaskan asas suka sama suka. Yang artinya arti batil di sini kita dilarang makan dari hal yang tidak halal seperti itu. Nah, sedangkan yaitu asas suka sama suka yang berarti tidak ada pihak yang dalam keadaan terpaksa. Nah, adapun dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, kita diperbolehkan untuk menjual suatu barang dengan keuntungan, dengan mengambil keuntungan 1 atau 2 dirham saja. Artinya kita boleh menjual untuk mengambil keuntungan, namun keuntungan itu tidak boleh terlalu tinggi ataupun merugikan diri kita sendiri. Nah, kemudian adapun rukun dan syarat murabahah, rukun murabahah sama dengan akad lainnya, jual beli lainnya, yaitu ada pembeli, penjual, barang yang akan dijual, yang keempat modal, dan kelima akad. Nah, sedangkan syarat murabahah yang pertama yaitu harus cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa, yang artinya kedua pihak harus mengerti hukum atau mengetahui hukum apa yang mereka lakukan dan apa yang akan terjadi jika mereka melanggar peraturan ataupun perjanjian antara kedua belah pihak. Kemudian barang yang menjadi objek jual beli murabahah itu harus jelas, seperti jenis, sifat ataupun ukurannya harus jelas. Kemudian harga harus transparan, seperti berapa harga pokok dan berapa keuntungan yang akan diterima ataupun berapa keuntungan yang akan diberikan. Yang keempat yaitu pernyataan serah terima harus jelas, seperti akadnya atau serah terimanya lah, seperti itu. Nah, adapun juga murabahah dengan permintaan pembeli, yang artinya ada dua belah pihak, yang dimana pihak pertama mengajukan permohonan kepada pihak kedua untuk dibelikan suatu barang. Kemudian pihak pertama akan memberikan keuntungan kepada pihak kedua. Contohnya seperti saya ingin membeli laptop dan saya meminta tolong kepada sepupu saya untuk membelikan laptop dengan saya memberikan keuntungan, dan keuntungan tersebut disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, adapun murabahah dengan murabahah perjanjian itu terbagi atas dua, ada perjanjian yang mengikat dan ada perjanjian yang tidak mengikat. Nah, perjanjian yang mengikat
ini contohnya pihak pertama mengajukan permohonan kepada pihak kedua, kemudian pihak kedua mencarikan barang pihak pertama. Nah, pihak pertama ini tidak mengetahui barang seperti apa yang akan dicarikan oleh pihak kedua. Nah, perjanjian tersebut dibuat, namun barang belum ada. Nah, belum ada. Di sini beberapa ulama berbeda pendapat. Ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan. Mengapa tidak diperbolehkan? Karena barang yang akan dibelikan belum jelas dan tidak ditopi spesifikasinya bagaimana, ukurannya, jenisnya dan lain sebagainya belum jelas. Nah, berikutnya, adapun ulama yang memperbolehkannya, kecuali dalam hal mendesak saja. Maka diperbolehkan. Seperti itu. Nah, adapun perjanjian yang tidak mengikat, contohnya pihak pertama memohon kepada pihak kedua, sebelum kemudian pihak pertama mencari barang yang akan dimohonkan kepada pihak kedua. Contohnya rumah. Pihak pertama mencari rumah, kemudian dia memohon kepada pihak kedua. Setelah pihak kedua melihat rumah tersebut ataupun barang tersebut, maka jika disetujui maka akan dibeli dan akan diberikan kepada pihak pertama. Namun dan juga di sini keuntungannya diketahui oleh dua belah pihak. Murabahah dengan perjanjian mengikat tersebut, menurut para ulama, jika kan di sini yang jual beli murabahah ini ada dua pihak, ada dua pendapat, ada yang memperbolehkan dan tidak memperbolehkan. Namun jika dilihat atau dipelajari lebih lanjut maka yang lebih di atas itu diharamkan dan tidak boleh diharamkan, seperti itu. Nah, berdasarkan siklus jual beli murabahah itu banyak disukai. Mengapa? Karena yang pertama, pembayarannya jelas, berapa modal yang akan dikeluarkan dan berapa keuntungan yang akan diberikan kepada pihak kedua. Barang atau objek tersebut yang akan dijadikan jual beli murabahah itu jelas, seperti itu. Mungkin sekian pemahaman saya tentang jual beli murabahah. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.